Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Kapanpun Ibu nonton waktu ini. Kita dari kelompok pertama, kelompok 1. Kita mau menjelaskan tentang buffer overflow attack. Di kelompok 1 ini kita ada Reling Aditya. Kamarnya kan situ dada-dada dong. Terus yang kedua kita ada Ariki Sam Nabil. Terus yang ketiga kita ada siapa tuh? Oh, saya sendiri, Muhammad Faras. Halo. Terus yang keempat ada tuh Bagus Aulia. Gus. Nah, yang cakep. Terus yang kesekian itu ada I Gedung kan IGD Agung Paramerta. Terus yang terakhir ada Elvira Nistiwang yang paling nyetik di sini karena dia cewek. Next. Nah, di sini kita punya 10 konten. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada definisi buffer overflow, yang ketiga ada gimana buffer flow bisa terjadi. Nanti kita jelaskan. Yang keempat ada contoh program yang rentan kena buffer overflow. Terus yang kelima ada ilustrasi stack overflow. Yang keenam ada apa tuh? Eksploitasi oleh penyerang. Eksploitasi, nggak boleh. Terus yang ketujuh kita punya syarat-syarat eksploitasi buffer overflow. Terus yang kedelapan kita ada compile time defenses. Yang kesembilan kita punya runtime defense. Yang terakhir ke-10 ada teknik runtime modern gitu. Oke, kenapa buffer overflow itu berbahaya sekali? Nah, buffer overflow berbahaya itu karena keamanan sistem informasi tidak hanya berkaitan dengan autentikasi dan kontrol akses, tetapi juga pelindungan memori. Gitu. Terus salah satu ancaman paling umum terhadap memori adalah buffer overflow. Saya udah baca belum sih? Udah ya? Nah, kerentanan ini terjadi ketika sebuah program menulis data melebihi kapasitas buffer yang telah dialokasikan sehingga menimpa area memori lain yang berada di sekitarnya. Itu siapa sih? Terus akibatnya data program dapat rusak, program dapat crash, dan bahkan penyerang dapat mengambil alih kendali sistem. Dan buffer overflow merupakan salah satu jenis serangan keamanan yang paling banyak ditemukan dalam perangkat lunak berbasis bahasa C dan C++. Next, Gung. Nah, untuk slide ini saya kembalikan kepada Agung. Silakan, Gung. Oke, selanjutnya itu ada apa itu buffer overflow. Nah, menurut NIST, buffer overflow sendiri itu adalah kondisi ketika lebih banyak data dimasukkan ke dalam buffer dibandingkan dengan kapasitas yang tersedia, sehingga menimpa informasi lain di memori. Nah, seperti gambarnya di sini ember itu seperti data jadi penuh gitu, meluber gitu. Jadi makanya overflow. Jadi jadi di sini penyerang di sini memanfaatkan kondisi ini untuk menyebabkan kegagalan sistem atau menjalankan kode berbahaya yang memberi mereka kendali atas sistem. Dampak utamanya gue belum dibaca. Dampak utamanya yang pertama itu adalah bisa kerusakan data program, terus ada crash aplikasi, perubahan alur eksekusi program, lalu ada eksekusi kode berbahaya dan pengambilan hak akses sistem. Next itu mekanisme terjadinya overflow. Nah, buffer overflow ini tersendiri biasanya muncul akibat kesalahan pemrograman ketika data yang diterima itu tidak diperiksa panjangnya sebelum disimpan ke dalam buffer yang berukuran tetap. Data yang melebihi kapasitas akan menimpa memori di sebelahnya, termasuk variabel lain atau alamat pengendali program. Di sini ada lokasi overflow sendiri itu ada di stack, lalu ada di heap, dan juga ada di data segment itu di bawah. Nah, akibatnya dari terjadi overflow ini itu bisa menyebabkan data corruption, lalu ada memory violation, lalu ada program termination, dan juga terakhir ada arbitrary code execution. Oke, selanjutnya bisa dilanjut ke orang berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh program yang rentan sekali ya. Jadi yang rentan sekali itu bisa kita lihat ya, yang menggunakan kode seperti ini ya. Fungsi get ini tidak melakukan validasi atau pemeriksaan. Sehingga jika menggunakan masukkan data lebih dari kapasitas fungsi get ini, maka data akan tertulis hingga menimpa area memori lain. Inilah sumber utama jadinya buffer overflow pada contoh yang diberikan dalam buku. Masalahnya nih, tidak ada validasi ukuran input nih, dia cuma declare secara implisit kan. Lalu buffernya hanya 8 byte dan juga input dapat lebih besar dari kapasitas.
Nah, gini makanya itu penting sekali kita memberikan validasi yang jelas agar tidak terjadi buffer overflow. Jadi lebih apa namanya ya, lebih terstruktur sehingga data dapat tersalurkan ke memori dengan lancar gitu. Lanjut. Ya, inilah ilustrasi Stack Overflow ya, Stack Overflow. Nah, bisa dilihat jika data disimpan berdekatan dengan dalam stack, maka ketika info dimasukkan ke string terlalu panjang, ke string 2 ya, yaitu yang ini ya, yang ini dan juga yang ini. Ini, ini. Nah, maka data akan meluber ke area string 1, yaitu meluber ke sini. Bahkan paling parah banget ya, dapat mencapai variabel lain, jadi bisa mengganggu kinerja variabel lain. Nah, hal ini tentunya ya membuat apa ya, terjadinya buffer overflow-nya gitu. Makanya itu penting sekali kita untuk mendeklarasi variabel dengan benar ya, agar tidak terjadi buffer overflow. Setuju? Setuju. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyerang dapat memanfaatkan buffer overflow ini. Di sini, penyerang tentu memanfaatkan buffer overflow untuk mengubah isi memori sehingga program berjalan dia tuh nggak sesuai dengan desain awal. Nah, bahkan jika variabel yang tertimpa itu password atau kontrol akses. Jadi penyerang ini dia tuh menimpa berbagai memori, bahkan yang kredensial penting seperti password. Nah, penyerang dapat memperoleh hak istimewa tanpa mengetahui password yang sebenarnya, karena password yang awalnya tadi itu adalah yang password legal awalnya, kemudian ditimpa, jadinya dia nggak perlu tahu password yang sebenarnya apa, tapi dia tetap mendapatkan benefit yang sama gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa tujuan penyerang, yaitu pertama adalah bypass autentikasi. Tentunya dengan mengubah isi password, tentu dia akan lebih mudah untuk membypass autentikasi. Kemudian menjalankan shellcode, lalu mengambil alih program dan meningkatkan privilege. Selanjutnya, nah di sini tuh adalah beberapa agar serangannya itu berhasil. Nah, paling pertama adalah penyerang tentu harus menemukan program yang memiliki kerentanan buffer overflow. Jadi, penyerang sendiri itu harus menemukan program yang cocok dan yang bisa dia cari celah keamanannya. Kemudian, dia tuh harus memahami bagaimana buffer disimpan dalam memori. Lalu, mengetahui bagian memori yang dapat ditimpa. Jadi setelah dia memahami bagaimana memori dari program tersebut bekerja, lalu dia mengetahui juga bagaimana memorinya itu dapat ditimpa. Kemudian menentukan bagaimana mengubah alur eksekusi program. Nah, biasanya untuk melakukan langkah-langkah ini, penyerang itu memiliki beberapa teknik, yaitu yang pertama adalah source code review, kemudian adalah dynamic testing, yaitu dimana testing yang dilakukan pada saat programnya itu bergerak dan beroperasi. Lalu ada fuzzing. Nah, fuzzing sendiri itu teknik pengujian juga. Sebenarnya jika dilakukan dalam praktik yang legal, dia itu kita menguji suatu aplikasi dengan memasukkan data yang acak. Nah, tapi biasanya di sini dilakukan juga oleh penyerang untuk melakukan ini tadi buffer overflow. Nah, kemudian yang terakhir itu ada penetration testing. Penetration testing ini juga merupakan suatu jenis pengujian yang jika dilakukan secara legal untuk cyber security, ini dapat menghasilkan sesuatu yang baik, tetapi jika dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dalam hal ini adalah seseorang atau penyerang, nah dia akan merusak sistem keamanan tersebut dengan penetrasi. Baiklah segitu dari saya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, sekarang bagian saya pertahanan saat kompilasi. Compile time defense bertujuan mencegah atau mendeteksi buffer overflow sebelum program dijalankan. Nah, jadi teknik ini dilakukan pada saat proses kompilasi program. Nah, metode yang digunakan adalah menggunakan bahasa pemrograman yang aman, safe coding practice, dan safe libraries. Lalu ada stack protection mechanism juga. Nah, untuk bahasa programan yang aman adalah contohnya Java, C++, dan Rust. C#. Nah, untuk pertahanan saat program berjalan, yaitu runtime defense digunakan untuk melindungi program yang sudah ada dan mungkin masih rentan terhadap buffer overflow. Nah, tujuannya adalah mendeteksi serangan, menghentikan program sebelum dieksploitasi, dan mengurangi dampak serangan. Keunggulannya, tidak perlu menulis ulang aplikasi dan cocok untuk sistem yang lama. Di sini kita masuk ke teknik runtime modern ya. Pertama itu ada executable address space protection. Memory stack tuh diberi atribut lah ibaratnya
non executable sehingga code tuh berbahaya, sehingga code yang berbahaya itu disisipkanlah, tidak dapat dijalankan sistem operasi modern seperti Linux dan Windows mendukung mekanisme ini gitu. Kemudian kedua tuh ada address space randomization atau SLR. eh, Lokasi stack dan library itu diacak. Jadi itu penyerang tuh sulit untuk nebak address dari target dalam memori gitu. Kemudian ketiga ada guard page, itu menempatkan halaman memori khusus di antara area penting. Jika terjadi akses ilegal gitu, program tuh langsung di stop atau dihentikan. Nah, ini adalah gambaran dari proses SLR. Itu ada stack, program code, heap, kemudian library code. Kemudian di sini ada gambarannya juga. Oke, bisa kita lihat. Mungkin boleh dilanjut. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah pertama, buffer overflow itu terjadi ketika data melebihi kapasitas buffer. Kemudian serangan ini nih dapat menyebabkan kerusakan data, crash aplikasi hingga pengambilan sistem. Nah, kemudian ketiga tuh bahasa C dan C++ tuh sangat rentan karena pengelolaan memori itu dilakukan secara manual. Kemudian pertahanan tuh dilakukan melalui seperti compile time defense, kemudian runtime defense. Nah, kemudian terakhir tuh teknologi modern seperti SLR, DEP, NX dan guard patch membantu mengurangi risiko eksploitasi buffer overflow. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.